Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dua kali tepuk pramuka. Ya, baik, anggap aja itu tepuk tangan ya. Oke, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran pramuka ya. Sudah siap? Nah, hari ini kita materinya tentang kepanduan dunia. Apa itu kepanduan dunia? Jadi, kepanduan itu adalah pramuka. Dulu sebelum di Indonesia namanya pramuka, dulu namanya kepanduan. Nah, kepanduan ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi di dunia juga ada. Jadi, seluruh dunia itu ada kepanduan. Tapi hanya beberapa negara saja yang terdaftar. Baik, gerakan kepanduan merupakan gerakan pendidikan sukarela non-politik bagi kaum muda, terbuka untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin, asal-usul, ras, atau keyakinan. Kepanduan menawarkan kaum muda kesempatan untuk mengembangkan potensi emosional, intelektual, fisik, dan spiritual sebagai warga negara global yang bertanggung jawab, serta sebagai anggota dari komunitas lokal, nasional, dan internasionalnya. Organisasi gerakan pramuka tingkat dunia itu namanya biasa disebut World Scouting ya, dijalankan oleh organisasi gerakan kepanduan dunia World Organization of the Scout Movement atau disingkat dengan WOSM. Kita sebut aja WOSM. Nah, WOSM ini adalah organisasi internasional non-pemerintah, independen, dan non-profit yang menaungi gerakan pramuka kepanduan di seluruh dunia. WOSM didirikan pada tahun 1920 dengan kantor pusat di Jenewa, Swiss. Selain WOSM, juga terdapat organisasi kepanduan khusus putri sedunia yang dinamakan World Association of Girl Guides and Girl Scouts atau Asosiasi Kepanduan Putri Sedunia. Nah, WOSM ini merupakan organisasi mandiri, non-politik, dan non-pemerintah yang terdiri dari 161 organisasi kepanduan nasional atau National Scout Organization. NSO ini tersebar di 223 negara dan wilayah di seluruh dunia dengan lebih dari 40 juta anggota dalam setiap 1 juta kelompok pandu komunitas setempat. WOSM merupakan gerakan kaum muda terbesar di dunia. Kurang lebih sekitar 7 juta anggota WOSM merupakan anggota dewasa sukarela yang mendukung kegiatan-kegiatan lokal melalui kepemimpinan antar kawan sebaya dan dengan didukung oleh anggota dewasa. Tiap kelompok pandu lokal menganut seperangkat nilai yang sama seperti yang digabankan dalam Trisatya dan Dasadharma. Masing-masing dari 1 juta kelompok pandu lokal mengikuti sistem yang sama atas pendidikan non-formal yang disesuaikan dengan aspek-aspek keunikan komunitas setempat mereka. Kak, tujuannya apa sih adanya WOSM ini? Nah, tujuannya adalah untuk mempromosikan persatuan dan pemahaman tujuan serta prinsip-prinsip kepanduan seraya memfasilitasi perluasan serta pengembangannya. Yang menjadi bagian dari WOSM adalah ada Konferensi Kepanduan Dunia, Komite Kepanduan Dunia, dan Biro Kepanduan Dunia. Nah, kita akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, World Scout Conference atau Konferensi Pramuka Sedunia merupakan sidang umum pramuka yang diikuti oleh delegasi dari semua organisasi anggota WOSM sedunia. WSC menjadi forum tertinggi dalam WOSM untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum gerakan pramuka dunia. Keputusan yang diambil antara lain pemilihan internasional komisioner atau komisi pramuka dunia, kemudian menetapkan negara-negara anggota baru, memilih tempat pelaksanaan event-event pramuka tingkat dunia seperti Jambore Sedunia dan konferensi pramuka sedunia selanjutnya. Nah,
Konferensi yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali ini terakhir kali dilaksanakan adalah di Brasil, ya. Itu pada tanggal 10 sampai 14 Januari 2011. Sedangkan konferensi selanjutnya itu yang ke-40 tahun dilaksanakan di Slovenia tahun 2014, dan 3 tahun ke belakang tahun 2019 dilaksanakan di mana ya? Nanti kalian cari tahu sendiri ya. Selanjutnya yang kedua, World Scout Committee atau Komite Pramuka Dunia adalah badan eksekutif WOSM yang bertanggung jawab melaksanakan resolusi-resolusi yang dihasilkan dalam World Scout Conference. Komite ini terdiri atas 12 orang dari negara-negara anggota WOSM yang dipilih dalam WSC untuk masa jabatan selama 3 tahun. Dan yang ketiga ada World Scout Bureau atau Biro Pramuka Dunia, adalah sekretariat WOSM dengan tugas utama melaksanakan hasil WSC dan ketetapan WSC serta menjalankan keorganisasian kepanduan dunia sehari-hari. Biro Pramuka Dunia dipimpin oleh Sekjen, ya, yang dipilih oleh Komite Pramuka Dunia. Sekjen WOSM saat ini adalah Skoteri yang terpilih dalam sidang Komite Pramuka Dunia pada September 2012 dan mulai menduduki jabatannya sejak 1 Januari 2013 sampai sekarang. Nah, Biro Pramuka Dunia ini didirikan pertama kali pada tahun 1920 di London, Inggris. Pada tahun 1959 berpindah ke Ottawa, Kanada. Dan sejak tahun 1968 hingga sekarang, Biro Pramuka Sedunia berkantor di Jenewa, Swiss. Ya, nanti kita kali-kali main ya ke Swiss. Swiss bel aja nggak apa-apa. Ya, Biro Pramuka Dunia mempunyai 6 kantor perwakilan yang didasarkan kepada wilayah regional. 6 wilayah tersebut adalah yang pertama, kawasan Afrika, kantornya di Nairobi, Kenya. Yang kedua, kawasan Arab, kantornya di Kairo, Mesir. Ketiga, kawasan Asia Pasifik, kantornya di Manila, Filipina. Kawasan Eurasia, kantornya di Kiev, Ukraina. Kawasan Eropa, kantornya di Jenewa, Swiss. Dan kawasan Interamerika, kantornya di Panama City, di Panama. Nah, selanjutnya nih, Kak, ini lambang apa sih yang ungu-ungu itu? Nah, ungu-ungu ini adalah lambang WOSM yang tadi kita jelaskan ya, tapi memiliki arti dan maknanya. Jadi, for your information, ini yang pertama jarum kompas. Jarum kompas ya, menunjukkan yang menuju ke atas itu memiliki arti sebagai pengingat bagi setiap pramuka agar senantiasa melakukan kebenaran dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Selain itu, untuk senantiasa menjaga cita-citanya dan perannya sebagai penunjuk jalan. Nah, kemudian ada trefoil atau bunga dengan 3 ujung. Ya, itu mengkiaskan 3 janji pramuka. Dan ada juga 2 bintang. 2 bintang ini melambangkan bahwa seorang anggota pramuka selalu berupaya untuk dapat menjadi penerangan dan menolong dalam kebenaran dan pengetahuan. Selanjutnya ada tali melingkar dengan ujung membentuk simpul mati, itu yang ke bawah, mengkiaskan bahwa antar sesama pramuka di seluruh dunia selalu menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan. Dan warna putih, kenapa sih itunya warna putih? Nah, putih ini melambangkan jiwa pramuka yang berhati suci dan bersih. Dan yang terakhir itu warna ungu, memiliki arti bahwa pramuka memiliki keterampilan kepemimpinan dan suka menolong orang lain. Wah, bagus ya, berarti yang suka warna ungu ya. Nah, itulah dia makna dari lambang WOSM. Jadi kita tahu dong sekarang ya. Nah, selanjutnya terima kasih. Terima kasih telah menyimak materi ini. Dan untuk tugas kalian saat ini, silahkan buat gambar lambang WOSM yang warna ungu tadi. Boleh di buku tulis, boleh di buku gambar,
boleh diwarnain juga ya supaya lebih indah. Nah, nanti setelah itu boleh dikirimkan lewat Google Classroom ya. Kerjakan hari ini juga supaya tidak menumpuk di besok hari ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya